Oke, sekilas dari channel mengenai Hyundai H1 Royal. Jadi kuncinya dia masih kunci tusuk. Dan uniknya untuk power sliding door, dia dipisah nih remote-nya. Nah ini. Nah, terusnya PSD, jadi tetap bisa buka tutup power sliding door dari sini. Dan karena ini Royal, kanan kiri power sliding door semua ya. Kalau XG kan cuma salah satu kiri aja. Sekarang kita coba aja ACC on. Nih ya, ada iluminasinya. Atau sekalian starter aja. Nah, seperti itu bunyinya. Ketika ditutup, nah, memang suara masih agak masuk dikit ya. Tulisannya Hyundai Indonesia Motor. Ini dia tampilan backlightnya untuk speedometer. Cuma memang nggak ada layar TFT apapun, dia cuma ada odo aja sama indikator persneleng. Trip A, trip B. Balik lagi ke total odo. Dari sini tadi ya tombolnya. Di kiri ada saklar wiper sudah intermittent, bisa diset interval waktunya. Di kanan ada saklar headlamp di sini. Tapi saklar fog lampnya belum ada ya. Di bawah. Karena nggak terintegrasi di sini. Di sini dia cuma ada saklar headlamp dan headlamp juga sudah auto. Sini ya. Nggak ada pedal shift. Dan ini ada audio steering switch. Di kanannya masih polos. Ini ada airbag sisi driver. Nah itu dia. Dan ini tombol nggak ada backlightnya ya. Tadi makanya gelap sebelum nyalain bridge. Setir motif operated dan ada panel kayu di atasnya. Pengaturan di sini lengkap. Tilt dan teleskopik. Udah dikasih per tapi tetap berat ya. Dan dia ini radius putarnya kecil loh. Sebesar ini cuma 5,6 meter. Enak jadinya. Di tengah sini ada tempat penyimpanan. Belum ada speaker. Bahan di sini soft touch kenyal-kenyal. Yang di sini baru hard plastik. Ada jam digital dengan pengaturannya di sini, tombol kecil-kecil. Untuk head unit, dia masih ini ya, aftermarket. Pakai punya Kenwood dia di sini. DDX 7019BT. Jadi belum ada Android Auto, Apple CarPlay ini makanya nih, karena masih aftermarket. Nah ini pengaturannya, Bluetooth segala macam di sini. Dan juga belum ada kamera 360 ya, masih standar aja. Tapi dia ada touchscreen. Nah ini bisa screen mirroring, Spotify juga, ada AV in, bisa Bluetooth. Nih ada keamanan juga, bisa di password dan lain-lain. Kisi-kisi AC vertikal bisa dibuka tutup juga dengan framing silver di sekelilingnya. Kemudian untuk climate control, dia masih single zone di sini. Ada fan speed 4 tahap, front rear defogger udah dapet, hazard segitiganya nggak ikut berdenyut ya, dan ada beberapa semburan lengkap sampai ke defogger kaca depan. Bisa juga dari sini. Nah, ini ada air circulation dan ini ada temperaturnya. Dia cuma pakai indikator lampu gini aja, nggak ada derajat suhunya yang pasti ya. Dan sekelilingnya nih juga masih dummy untuk yang lain-lainnya. Ini ada yang untuk pengaturan AC belakang. Di bawah di sini ada tempat penyimpanan. Di bawah ada port outlet sama asbak. Port outlet juga ada di bawah. Dan cup holder. Nah ini dua. Untuk transmisi dia gear AT biasa. Dan ini juga masih ada mode manualnya, Shiftronic. Sini. Ketika kita arahkan ke R, kita coba. Nah ini sudah ada kamera mundurnya. Tapi belum mengikuti arah setir ya. Untuk garis bantunya di sini, dia masih fix, stay di situ. Ketika diarahkan di P, dia balik, bubar. Ini tulisan kamera depan, tapi nggak nampilin apa-apa karena belum kamera 360. Jok di tengah sini bisa buat duduk satu orang lagi, dikasih seat belt juga, tapi cuma 2 titik dan nggak ada headrestnya. Kemudian nih kalau nggak ada orang duduk bisa diturunin
untuk jadi tempat penyimpanan, dan 3 buah cup holder. Untuk jok, dia sudah kulit warna beige seperti ini, dan dia menyatu ya di sini. Laci sini belum soft opening. Di dalamnya ada input USB. Yang di atas ini bisa jadi tempat penyimpanan, sama ada lubang coolernya di sini. Jadi bisa untuk mendinginkan minuman. Kayak Innova. Bahan dashboard di atasnya juga soft touch ya, kenyal-kenyal sampai sini. Yang plastik tuh yang bawahnya sini semua. Ada airbag sisi penumpang depan. Ini pilar A-nya dengan hand grip untuk mempermudah masuk. Hand grip sini mulai retract. Seat belt sini dengan head adjuster dengan hand grip untuk penumpang belakang. Visor kiri lengkap dengan vanity mirror, walaupun belum ada lampunya, dan udah dikasih card holder. Lampu di sini nyala ini bukan dari pencet di sini ya, dari sini. Ini untuk berdua, dia bolam, salah satu juga bisa, dan ini untuk ikut pintu. Depannya ada tempat kacamata dilapis bahan kain, pembukanya juga ada soft opening. Spion tengah elektrokromatik atau dimming. Visor kanan juga lengkap dengan vanity mirror tanpa lampu, tapi udah dikasih card holder. Sisi driver udah nggak ada hand grip lagi. Ini layout dari door trim. Sekarang kita keluar. Pengaturan jok sisi driver di sini manual, tapi lengkap dengan head adjuster. Transmisi matic dengan sedikit footrest di pojok. Sini untuk buka kap mesin. Sini ada pusat kelistrikan dan OBD. Nah ini ya tadi untuk kuncinya, dia masih kunci tusuk. Nah ini ada untuk nyamatin nyala ambient light di belakang. Dan ini untuk kabin belakang, lampu kabin belakang di sini. Ada headlamp leveling di sini. Oh ini dimmer ya. Nah itu. Ini dimmer dan ini fog lamp. Dia terpisah. Dan ini untuk menaktifkan atau menonaktifkan power sliding door-nya. Dan ini buka tutupnya dari sini. Di sini juga ada chalkwood panel, senada seperti yang di setir. Bahan di sini soft touch, kenyal-kenyal. Ada hand grip buat bantu naik. Untuk bunyi klakson seperti itu, sangat berwibawa. Dan wood panel juga sampai ke bawah ya di sini. Uniknya di sini ada tempat penyimpanan toolkit nih, dongkrak ada di bawah. Kemudian lanjut ke daerah door trim. Di door trim semuanya ini sayangnya ini full hard plastik. Sampai di sini yang mengistirahatkan tangan juga dia full hard plastik. Yang empuk cuma di sini dengan jahitan-jahitan asli nih. Beige dengan jahitan-jahitan coklat. Door handle sini grey dengan framing finishing wood panel, sama yang ada di power window juga. Dia sudah electric mirror, electric retract. Ada window lock di sini dan dia sudah auto sisi driver. Pembukaan auto down dan dia habis, serta auto up dengan sensor jepit. Cuma 2 aja yang karena yang belakang dia masih model geser. Ini ada untuk buka kap tangki dan dia elektris di sini. Maka ada tombol daruratnya juga di belakang. Ada tempat penyimpanan 2 tahap dengan bottle holder di ujung serta speaker. Lampu di pintu sini juga ada. Posisinya unik ya, di atas, biasanya kan di bawah. Untuk masuk nggak ada akses smart key, di sini dia cuma ada lubang kunci. Ground clearance di sini 190 mm. Velg dia sama kayak yang XG ya. Jadi dia two-tone polish model kipas seperti ini. Untuk profil ban ya, jadi dia menggunakan 235 60 R17. Klem depan sudah cakram. Lampu utamanya di sini LED proyektor. Lampu besar cluster dalamnya. Sama lampu senja juga, makanya ada kayak 2 bolam begitu ya. Seinnya yang di tepian bawah dalam. Fog lamp dia halogen dan DRL yang di bawah sini. Dia menyala kalau lampu kecilnya dinyalain. Di bawah juga dikasih chrome pemanis. Karena kan memang untuk kemewahan ya mobil ini seharusnya. Grillnya juga chrome. Untuk mesin, nah ini dia. Ini yang buas banget ya.
Jadi udah 2500 cc CRDI turbo diesel, tenaganya 170 PS, tapi torsinya yang gede banget nih, 392 Nm. Makanya mobil segede ini 0 sampai 100 km per jam itu tuntas cuma dalam 12 detik doang. Dan untuk konsumsi bahan bakar dia masih irit. Dalam kota 1.9, luar kota 1.14. Ya. Udah dikasih peredam juga, cuma pembukaan emang belum hidrolis. Jadi kalau ditanya kuat nanjak apa enggak, pasti kuat nanjak nih, torsinya gede banget mobil segede gini. Fasa samping ada tarikan chrome dari fender depan sampai ke belakang. Sein juga ada di spion, tapi emang belum ada sunroofnya. Di bawah juga dikasih moldingan lagi dengan lapisan chrome dari ujung ke ujung ya, sepanjang wheelbase-nya dia. Untuk masuk di sini nggak ada akses marquee ya, karena yang driver juga nggak ada. Pengaturan jok sisi penumpang depan di sini masih manual. Dan ini ventilasinya tadi untuk lubang AC supaya bisa dinginin minuman. Ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Belum ada dedicated button juga buat matiin airbag penumpang depannya. Masuk ke belakang. Ini power sliding door-nya. Belum dipencet. Nah, itu dia. Cuma emang nggak ada welcoming light kayak Alphard gitu ya. Dia cuma ada lampu doang supaya kita nggak kepleset. Napaknya jelas. Kita coba masuk. Di belakang sini lega ya, dan ini juga slidingnya dia ada di sini, ada tuasnya, tapi masih manual untuk sliding. Kemudian karena ini tipe Royal, dia juga pilot seat seperti Alphard. Recline sama leg supportnya bisa dikeluarin dari sini. Nah itu. Udah ini mentok ya, dan ini untuk recline-nya. Seat belt juga keluarnya di tempat yang sama dari sini, serta ada power outlet dengan backlight warna putih. Di tengah sini bisa ada meja juga dengan 2 buah cup holder, ada tuas di bawah sini untuk melipat juga. Kalau nggak dipakai dia buat walk-through kabin ke belakang. Nanti kita coba. Di depan sini ada seat back pocket model jaring. Di sini juga dia flat floor, akomodasinya mantap nih. Serta nih tampilan dashboard sama konsol tengahnya. Dan yang mantap lagi nih untuk ambient light, warnanya bisa diganti-ganti ya dari sini. Nah, dari tombol di sini nih, warnanya merah, hijau, biru. Nah, udah balik lagi dia. Dari sini ya, untuk ganti-ganti warna ambient light, ada hand grip sini mode retract, kisi-kisi AC. Di sini bisa dibuka tutup dan arahnya bisa diatur. Pengaturan AC belakang di sini untuk fan speed, dan ini untuk pengaturan arah semburan sama suhunya. Tapi memang belum ada heater, cuma cooler aja. Kemudian untuk rear entertainment system, dia juga dikasih di sini, dan ini ada lampunya. Kenapa nih dibedain ya, ini modelnya mobil, di sini gambarnya, dan di sini gambarnya lampu biasa. Nah ini, dia nggak touchscreen, jadi harus pakai remote. Tapi pinggirnya ini ada tombolnya untuk volume. Remote-nya seperti ini. Nah, ini dia, dapat 2 ya. Jadi yang satu ini Kenwood, ini buat head unit depan, yang ini buat rear entertainment system yang di belakang. Seperti itu. Ketika ditutup pintunya, nah ini,
Di sini housingnya dia pakai wood panel sama kayak di depan di dashboard, dan ini dia juga sudah elektrik. Pembukaannya sayangnya emang masih model sliding aja ya. Nah ini begini ke samping, jadi bukan naik turun seperti mobil mewah pada umumnya. Kurangnya di situ. Kita coba ke bangku baris ketiga. Di belakang tetap dapat speaker di sini. Ada tempat penyimpanan dengan 2 buah cup holder. Serta kaca belakangnya bisa dibuka model tilting kayak begini. Nah, kayak gitu. Ambient light juga sampai ke belakang. Di sini ada kisi-kisi AC. Hand grip juga tetap dapat, tapi kurang ke belakang ya. Kesannya kayak bangku baris tengah dapat hand grip 2. Di belakang ini juga ada seat back pocket di kiri dan di kanan. Speaker juga tetap ada di kanan dengan 2 buah cup holder, tapi udah nggak tempat penyimpanan apa-apa lagi. Headrest ini juga yang model pilot seat, headrestnya doang ya, tapi sampai ke baris ketiga nih dengan leg support yang bisa diatur di sini. Sorry, head support, supaya tidurnya enak, kepalanya nggak miring-miring. Tetap juga ada armrest dengan akomodasi cup holder, cuma ini diplastikin ya, kita nggak bisa buka. Dan ini dia juga adjustable. Sini ada tuas untuk recline. Seat belt di sini 2 titik. Untuk memperluas bagasi dia bukan dibuat rata lantai ya. Jadi ini mesti ada tuasnya di sini. Dia mesti dilipat ke atas. Setelah dilipat ke atas nih baru bisa didorong atau ditarik pakai yang gede ini, supaya bagasi tambah luas di belakang. Tampilan kabin belakang, dan ini ada lampu juga. Ini layout dari door trim. Di bawahnya ada bottle holder dan door pocket. Sekarang kita lihat ke belakang. Tangki ada tulisannya di sini supaya kita nggak lupa ya. Diesel, dia kapasitas 75 liter. Ini ada tulisannya, perhatian, gunakan Pertamina Dex atau Dex Lite masih boleh ya, solar busuk nggak boleh. Dan di sini ada hangernya juga, jadi bisa rapi untuk ngisi bensin. Rem belakang cakram juga ya, tarikan chrome-nya sampai ke atasnya juga ada tarikan chrome dari ujung ke ujung yang di sini. Di atasnya ada upper spoiler dengan Hammond stop lamp. Di situ ada washer, ada rear defogger, rear wiper. Nah ini dia desain stop lampnya LED bar C-shape begini. Saya ini tapi masih bolam ya. Masih ada emblem Hyundai dan CRDI menunjukkan bahwa dia diesel. Di bawah ada sensor parkir 4 di belakang, ada framing knalpot tapi palsu, dan ada reflektor. Ban serep ada di bawah, dan dia ada gardannya karena penggerak roda belakang. Chrome-nya cukup banyak ya, sampai di fender belakang sini juga ada. Ini ada emblemnya juga, Royal. Tipenya Royal ya, soalnya H1. Kamera mundur udah ada sebagai standar, lampu plat nomor tapi masih belum LED. Chrome lagi di tengah sini, kita coba buka, tapi belum power back door. Nah ini dia kondisi bangku baris ketiganya. Tegak, emang pasti tegak ya, karena dia ini cuma bisa di maju mundurin aja supaya lebih rebah, supaya lebih lega atau lebih sempit. Nah ini bisa didorong jadi lebih lega lagi, atau kalau depan mau space lebih lega ya ini dimundurin
supaya lebih nyaman lagi duduk di tengah. Cuma konsekuensinya bagasinya sempit. Nah, ini untuk turunin ban serep. Di sini ada untuk menampung air wiper, sama kalau akinya swak mau isi bensin karena tombolnya elektris, daruratnya dari sini nih. Ditarik di sini, maka tangki bensinnya akan terbuka. Naruhnya ada kayak krek-krekannya gitu, mesti presisi. Ada lagi power outlet di sini. Ini jadi tempat penyimpanannya. Tapi di kanan sini udah nggak ada lagi sama sekali. Karena belum pakai power back door, dikasih handle buat nutup seperti ini. Nah, ini desainnya dari belakang secara overall Hyundai H1 Royal. Di sini juga power sliding door kanan dan kiri, karena kalau tipe XG kan kiri doang. Nah, ini slidingnya dia manual, tetap dikasih lampu untuk pijakan supaya nggak kepleset, hand grip buat naik. Sekarang kita kembali ke depan dan matiin semuanya. Ini ya, dia elektris tombolnya. Kita matiin semua. Kita masuk AC. Nah, ini dia tadi untuk ambient light, sama ini untuk lampu kabin. Kita coba kunci. Spion belum auto folding. Sekarang dengan remote kecil kita coba buka power sliding door-nya. Ada lampunya juga ya. Nah, ini untuk yang kanan. Sekarang kita coba satunya. Nah, ini untuk yang kiri. Ketika mekanisme ini rusak, tinggal ini dinonaktifkan, power sliding door powernya dinonaktifkan, dan ini bisa ditutup dan dibuka secara mechanical biasa tanpa elektris. Kalau lagi rusak, kalau lagi nggak rusak ya biarin aja seperti ini. Nah, ini untuk penutupan, dan yang satunya seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Hyundai H1 tipe Royal. Untuk harga dan nomor telepon kontak marketing nanti bisa dicek di kolom deskripsi. Sekian.